Baiklah, di video ini kita akan lihat hubungan antara usaha dan energi. Nah, sebelumnya ini kita batasi dalam gerak, ya, karena di beberapa topik lain nanti kita juga akan ada hubungan antara usaha dan energi. Contohnya nanti di topik termodinamika. Ya, sekali lagi ini dibatasi dalam topik gerak atau dalam dinamika kinematika. Nah, sekarang yang pertama kita lihat apa itu usaha. Usaha itu merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan energi. Ya, jika energi kita definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, maka usaha itu adalah sejumlah perpindahan yang dihasilkan oleh sebuah benda bermassa ketika diberi energi. Nah, jadi itulah hubungan timbal balik antara usaha dan energi. Nah, langsung kita lihat secara matematis. Itu rumus usaha. Nah, untuk rumus usaha di sini bisa kita kaitkan yang pertama hubungan antara usaha jika diketahui gaya dan perpindahan, maka usahanya itu bisa dilihat sebagai W sama dengan F kali S. Atau hubungannya dengan daya, usaha itu bisa dibentuk menjadi P kali T. Lalu kalau kita lihat hubungan kedua, usaha dan energi kinetik. Usaha tersebut adalah selisih energi kinetik atau energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Jika kita pecah rumus energi kinetik, di mana yaitu setengah mv kuadrat, maka bisa diperoleh usaha itu dalam bentuk W sama dengan setengah M V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Kemudian usaha juga bisa dilihat sebagai bentuk selisih energi potensial, di mana W sama dengan delta EP. Oke. Jika kita pecah, maka akan diperoleh itu W itu sama dengan M kali G kali delta H. Dimana untuk keterangan rumus masing-masing bisa diperhatikan di keterangan di bawah dengan satuan SI-nya masing-masing. Nah, untuk lebih memahami dalam bentuk aplikasi soal, kita akan lihat beberapa contoh soal. Soal yang pertama, seorang pekerja mendorong sebuah gerobak dengan gaya 50 Newton mendatar sejauh 5 meter. Jika gaya gesek yang bekerja itu 43 Newton, maka usaha yang dikerjakan pada gerobak tersebut adalah. Nah, yang harus diperhatikan, ya, ini gerobak diberi gaya di sini 50 Newton, sehingga gaya gesek di sini yang bekerja 43 Newton. Gerobak ini berpindah sejauh 5 meter. Nah, di sini kita harus menghitung gaya yang bekerja atau resultan gaya yang bekerja pada gerobak. Resultan gayanya sigma F itu F dikurang F gesek diperoleh 50 Newton dikurang 43 Newton, yakninya 7 Newton. Nah, karena untuk usaha di sini terlihat hubungan usaha antara gaya, maka kita gunakan yang pertama tadi, W sama dengan F kali S. F ini didefinisikan sebagai resultan gaya. Oke. Jadi F-nya itu 7 Newton, perpindahannya 5 meter. Maka ini 35 Newton meter atau satuan usaha itu adalah Joule. Nah, lalu ada hal yang harus diperhatikan satu buah lagi, yaitu antara F dan S atau sigma F, ya, resultan gayanya harus searah. Adalah. Nah, untuk soal ini kira-kira ilustrasinya seperti berikut. Oke. Dia menarik dengan sudut arah mendatar di sini 37 derajat. Nah,
gaya yang dilakukan di sini adalah 3 Newton, sehingga bendanya berpindah sejauh 5 meter. Nah, yang harus diingat dalam usaha ini, itu gaya dan perpindahan harus searah. Nah, karena perpindahan secara horizontal, maka di sini kita akan cari gaya yang bekerja secara horizontal juga. Di sini kita akan cari Fx. Nah, di sini kita kembali ke vektor untuk mencari Fx dengan sudut di bagian ini, maka Fx itu sama dengan F cos 37. F kita adalah 3 cos 37 itu 4/5. Nah, maka di sini akan diperoleh 12/5 Newton gaya. Nah, untuk perpindahan itu 5 meter, maka usahanya sama dengan F kali S. Itu Fx-nya 12/5 Newton dikali S-nya 5 meter, dan diperoleh ini 12 Joule. Berikutnya soal nomor 3. Grafik di bawah ini memperlihatkan sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak sepanjang garis lurus. Dari ini ditanya usaha oleh gaya dari titik asal ke S sama dengan 8. Artinya usaha dari sini sampai ke titik 8. Untuk bentuk grafik ini, grafik F terhadap S, maka usaha adalah luas area di bawah grafik, atau terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X. Nah, artinya di sini bangun kita bisa membagi bangun ini menjadi 3 bangun, segi 4, segi 3, dan segi 3. Atau kita bisa membaginya menjadi di sini trapesium dan segi 3. Kita bagi menjadi 2 saja. Ini luas 1, ini luas 2. Untuk luas 1 itu berupa trapesium. Luas trapesium adalah sisi sejajar per 2 dikali tinggi. Sisi yang sejajarnya di sini sisi bawahnya 6, sisi atasnya 4. Berarti 6 tambah 4 per 2 dikali tingginya 8. Maka diperoleh ini 40. Ya, satuannya Joule karena kita berbicara usaha. Kemudian luas yang kedua, karena berada di bawah sumbu X, maka ini negatif hasilnya nanti. Negatif dari alasnya, ini berupa segitiga siku-siku. Alasnya 1, tingginya 6. Maka ini adalah 3 Joule negatif karena berada di bawah sumbu X. Jadi total usahanya adalah 40 ditambah negatif 3 dengan hasil akhir 37 Joule. Untuk dari 6 ke 7 itu usahanya adalah 0. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik. Oke. Di sini kita akan lihat mula-mula diam, artinya V0 sama dengan 0. Kemudian T-nya 2 detik. Percepatan adalah A, 3 meter per second. Nah, karena ini berbicara tentang kecepatan atau adanya energi kinetik, maka W kita akan cari menggunakan setengah M V kurang V0 kuadrat. Sementara kita di sini belum mempunyai V. Untuk mencari V, kita gunakan rumus dari GLBB, di mana V sama dengan V0 plus AT. V tidak diketahui, V0-nya adalah
0, A-nya 3, dan T-nya adalah 2. Satuannya dalam SI semua, maka diperoleh ini 6 meter per second. Sehingga untuk usahanya kita bisa gunakan setengah kali M-nya adalah 4, V-nya 6, kurang V0-nya 0. 2, ini 36, maka usaha totalnya adalah 72 Joule. Berikutnya soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut 37 derajat bilang. Jika benda bergerak sejauh 3 meter ke arah bawah dan jika gravitasinya 10 meter per second pangkat 2, usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Oke. Kita di sini akan lukis dulu. Oke. Ini W. Nah, ini gaya berat. Ya, W. Nah, kemudian soal nomor 6, sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dari A ke C melalui lintasan lengkung seperti gambar. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dilakukan bola dari A ke C. Di sini diperhatikan karena usaha dan berhubungan dengan ketinggian atau perubahan ketinggian, maka kita bisa menggunakan rumus usaha W sama dengan delta EP. Oke, dimana delta EP itu adalah EP2 dikurang EP1 MGH 2 dikurang MGH1, atau rumus ringkasnya MG kali delta H, mana delta H ini adalah H2 dikurang H1. Nah, di sini massanya adalah 0,5, gravitasinya 10, perubahan ketinggiannya dari 5 menjadi 2, artinya 2 kurang 5 dalam satuan SI. Nah, ini dapat 5 kali negatif 3, diperoleh negatif 15 Joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan bola adalah negatif 15 Joule. Atau kalau untuk soal pilihan ganda, besar nilai usahanya kita anggap 15 Joule. Untuk soal nomor 7, sebuah gaya F, ini pembentukan atau penulisan gayanya dalam bentuk vektor ya. F sama dengan 2I tambah J Newton. Melakukan usaha dengan titik tangkap berpindah menurut R 4I ditambah AJ meter. Terus bila nilai usaha adalah 26 Joule, maka nilai A sama dengan. Untuk usaha, karena di sini melibatkan gaya dan perpindahan, maka W kita bisa cari F kali S, dimana perpindahan kita sekarang itu adalah R. Nah, untuk nilai usahanya 26 Joule. Nah, di sini karena dibentuk dalam vektor, maka kita gunakan perkalian vektor. 2,3 ya kita tulis dalam bentuk koma dikali 4,A. Ini dalam bentuk 4,A. Untuk perkalian vektor ya, kita kalikan entry yang seposisi dan dijumlahkan hasil semuanya. Oke, 2 kali 4 8 ditambah 3 kali A, 3A sama dengan 26 Joule. Nah, ini satuannya dalam SI semua ya. Nah, ini dapat 26 kurang 8 3A. 3A sama dengan 18 dan A sama dengan 6. Artinya nilai A di sini adalah 6. Menjadi 144 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda tersebut adalah. Nah, di sini karena dia di sini berhubungan dengan kecepatan,
Ya, ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita bisa menggunakan untuk usaha sama dengan delta EK atau energi kinetik, selisih energi kinetik. Ini menjadi setengah M V kurang V0 kuadrat. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah satuan, karena kilometer per jam itu belum dalam satuan internasional, di mana satuan internasional untuk kecepatan harus meter per second. Kita jadikan 72 km per jam harus jadi meter per second. Untuk memudahkan menjadikan meter per second, itu kita tinggal kalikan 5 per 18. Ini 72. Maka diperoleh di sini 20 meter per second. Demikian juga 144 km per jam. Kita tinggal kalikan 5 per 18 untuk menjadikan meter per second. Ini diperoleh 40 meter per second. Nah, jadi untuk energi kinetiknya itu setengah dikali massa, massanya adalah 2, V kecepatan akhirnya 40 kuadrat, ya di sini ada kuadrat, dikurang 20 kuadrat dalam SI. Nah, ini bisa kita bagi, kemudian dilanjutkan menghitung. Ini 1600 dikurang 400, diperoleh hasil akhir 1200 dalam SI. Ya, satuan SI untuk usaha itu adalah Joule. Berarti hasil akhirnya 1200 Joule.